Yang mengadakan tender ini adalah pejabat publik. Nah, kalau KPK kan enak masuknya untuk membuktikan itu, tapi kan KPPU sulit. Udah ngalahin dosen auranya. Udah. Ini orang harusnya udah jadi dosen menurut gue. Dan emang udah dosen. Sekarang aktivitas di FHUI ya Pak? Iya, saya pengajar di Fakultas Hukum UI. Iya, mengajar hukum persaingan usaha. Ya, peneliti juga. Peneliti juga. Dan rencana juga mau ngambil doktoral di bidang persaingan usaha juga. Insya Allah. Kita doakan saja Pak. Amin. Nah, ini biar nggak kaku bro. Ngomongnya lu gue aja ya kayak di kelas ya bro. Nah, ini tema kita, obrolan kita pada podcast kali ini mau ngomongin soal kecurangan hanya ada dalam kompetisi. Oke. Sebelum gue masuk ke pertanyaan, setuju nggak kecurangan hanya ada dalam kompetisi? Kecurangan hanya ada dalam kompetisi. Mungkin yang tepatnya kecurangan sangat mungkin terjadi dalam kompetisi. Cocok. Cuman emang kita butuh tagline atau judul headline yang agak provokatif sedikit biar siap, biar orang wah kok gitu ya. Siap. Tapi ternyata di dalamnya tadi setuju. Iya. Nah, sebenarnya kenapa sih ini kan di pengadaan barang jasa pemerintah itu kan banyak orang yang berasumsi kalau tender udah pasti lebih kompetitif nih dibandingin yang nggak tender gitu. Iya. Sebenarnya emang kenapa sih pengadaan barang jasa pemerintah itu harus kompetitif dan apa kaitannya kompetitif terus efisiensi juga ujung-ujungnya dengan apa kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat? Monggo bro. Oke, ya prinsipnya saya membahasnya gitu aja lebih santai. Gue membahasnya dari sisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Memang kalau kita lihat di asas maupun tujuan dari undang-undang itu di pasal 2 dan pasal 3-nya sebagaimana rezim hukum persaingan usaha di negara manapun, kredo atau filosofi utama dari diberlakukannya hukum persaingan usaha adalah karena mempercayai bahwa efisiensi usaha,
paling gampang di efisiensi kan paling mudah diterjemahkan adalah mendapatkan barang yang kualitasnya sebaik mungkin dengan pengorbanan atau harga yang sekecil mungkin. Dan dalam hukum persaingan usaha tidak hanya dalam tender, dalam aktivitas bisnis apapun, prinsip dasarnya, filosofi dasarnya, kredo utamanya adalah ketika persaingan bebas terjadi, pasar itu kompetitif, secara otomatis yang akan lahir adalah barang yang tadi itu gue bilang efisien dalam konteks kualitasnya mumpuni, bagus, dan dari segi harga pun terjangkau. Dan itu dipercayai hanya dapat terlaksana dari adanya persaingan usaha. Jadi dalam tanda kutip quote on quote ya syahadatnya hukum persaingan usaha emang begitu bro. Jadi seolah-olah mereka akan bilang ya persaingan usaha itu jalan terbaik untuk tercapainya efisiensi ya. Nanti ujung-ujungnya ketika konsumen atau masyarakat mendapatkan barang yang bagus dengan harga murah ya dia sejahtera. Prinsipnya gitu. Prinsipnya begitu, tapi prakteknya ternyata masih banyak saja terjadi persekongkolan tender. Ya. Tender yang diharapkan bisa menjadi wujud kompetisi dari pengadaan barang jasa pemerintah, ternyata masih diwarnai nih sama fraud gitu, penyimpangan. Nah, saya beberapa kali Pak buka website KPPU. Gue beberapa kali buka website KPPU dan lihat ini makin banyak nih. Modus kasus-kasus persekongkolan tender yang terjadi. Padahal ya sekarang pengadaan barang jasa pemerintah udah gimana kurang transparan sih. LPSE-nya sudah dikembangkan dan hari ini juga bagian dari mengawali kita proses pengadaan pemerintah kita yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Yaitu dengan aplikasi Sirup. Seharusnya asumsinya kalau semua sudah serba digital, semua sudah direvolusikan, digitalisasikan, ini kan semakin transparan, semakin kompetitif. Tapi ternyata masih banyak modus persekongkolan tender yang ditangani kasusnya oleh KPPU. Nah, menurut pengamatan lo bro, sebenarnya modus apa aja yang paling sering terjadi sampai dengan sekarang? Oke, ya tadi menyambung omongan Mas Astio, data ya secara kasar menunjukkan bisa dibilang lebih dari 60% kasus yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu kasus pelanggaran pasal 22 tentang persekongkolan tender ya. Prinsipnya hampir semua kasus, mayoritas kasus itu tentang persekongkolan tender. Kalau alasannya kenapa? Mungkin banyak alasan. Ya kita nggak bisa lari dari kenyataan, kadangkala mungkin jadi undang-undang persaingan usaha ini kadang-kadang dia menginginkan terjadinya kompetisi, tapi di lain sisi pelaku usaha kan kadang-kadang atau yang mengadakan tender dia mikir ini sebenarnya orang yang kita percayai gitu ya, kita sudah percaya, kita udah tahu track recordnya, tapi satu-satunya kenapa dia harus mengadakan tender karena peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian. Nah kadang-kadang itulah yang membuat dicari cara lain, dibikin misalnya tender fiktif, seolah-olah ada yang memasukkan dokumen tender beberapa pelaku usaha, padahal pemenangnya itu sudah ada dari awal, sudah disepakati dari awal. Nah makanya modus dari persekongkolan tender itu pertama ada yang namanya tender horizontal, itu kong kali kong atau kerjasama antara peserta tendernya. Jadi misalnya si A dan si B sepakat, udah kamu ngalah aja ya, nanti masukin yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan seterusnya, biar saya yang menang. Nanti kalau saya menang, saya kasih kickback nih ke Anda. Nah itu yang horizontal. Yang sering terjadi pula yang vertikal, yang seperti gua contohin tadi. Pelaku usaha misalnya pembuat tendernya, yang mengadakan tendernya, dia memang sudah sepakat dengan salah satu peserta tender untuk memenangkan yang itu, tapi dibikin seolah-olah ya tendernya terbuka, semua orang bisa ikut sayembara atau tendernya, tapi sebenarnya di kepala dia memang sudah akan memenangkan yang itu. Atau yang ketiga, yang sering juga terjadi, mix antara yang horizontal dan vertikal tadi. Jadi KPPU tuh biasanya ngelihat, sudahlah yang memasukkan ini biasanya mereka udah sepakat, udah ketahuan yang menang siapa, dan ini juga udah diatur sama yang melakukan tendernya, yang membuka tendernya. Nah itu modus-modus yang terjadi. Dan kenapa itu dilakukan? Ya kadangkala seperti gue bilang tadi, pelaku usaha berpikir, loh ini kan sebenarnya kebebasan saya berkontrak
untuk menunjuk siapapun sebagai yang mengadakan barang dan jasa untuk saya. Satu-satunya alasan dia harus tender cuman karena peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian. Jadi ya ibarat kata untuk menggugurkan kewajiban saja dilakukan tendernya. Padahal sebenarnya sih dia udah percaya sama satu, ya bisnis kan seperti itu. Kalau udah trust dengan yang satu, ya udah kayak gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita lagi bicara lagi soal data, soal jumlah kasus yang di tender. Menurut pandangan lo pribadi deh bro, pengamatan lo, ini sebenarnya sudah merepresentasikan nggak sih semua kasus persekongkolan tender di Indonesia? Ya kalau kita bilang penegakan hukum tentu kita akan katakan ini yang udah ketahuan ya Mas ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita lihat misalnya kita akan buka, kan makanya gue bilang untuk melihat aturan tender di Indonesia itu pasal 22 Undang-Undang 5 tahun 99 tadi, dan peraturan komisi yaitu peraturan KPPU nomornya itu nomor 2 tahun 2010 tentang pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender. Nah, kalau kita lihat di situ KPPU ini sebenarnya dia akan masuk indikasi tender itu, kalau kita lihat sebentar. Itu sudah ada dari awal, dari perencanaan sampai terjadinya evaluasi itu sebenarnya udah dicakup oleh KPPU, oleh semuanya. Dan persoalannya kan cuman ya pertama KPPU yang bisa dibilang yang ada sekarang, kalau ditanya representasi atau enggak, ya gue akan bilang ya itu yang kebetulan yang udah ketahuan aja satu gitu kan. Kedua, kita nggak bisa lari dari kenyataan, membuktikan kasus persaingan usaha terutama persekongkolan tender susah. Kalau kita membuktikan misalnya kartel atau penetapan harga kan gampang, ada dua pelaku usaha kok harganya kok secara paralelisme, ada paralelisme, sama-sama naik sama-sama turun gitu kan. Tapi kan kalau tender susah. Kalau kita di KPK kita mungkin bisa melakukan penyadapan. Sedangkan kan KPPU misalnya mereka nggak bisa. Mereka yang sering mereka gunakan adalah bukti petunjuk. Misalnya gampangnya gini, KPPU menduga bahwa ada persekongkolan tender antara Mas Sastyo sebagai yang mengadakan tender dengan gua yang sebagai peserta tendernya. Tapi KPPU nggak bisa membuktikan nih. Misalnya nggak pernah ada kesepakatan tertulis, kan nggak mungkin komunikasi. Iya, nggak mungkin juga kan. Yang sering KPPU lakukan apa? Jadi misalnya suatu hari di hotel ini gue sama Mas Sastyo bertemu, kok besoknya tiba-tiba gue yang menang. Nah itu masuk ke bukti petunjuk. Nah KPPU itu seringkali masuknya itu cuma dari situ aja. Jadi mereka masuk dari situ lalu mereka menyimpulkan ada indikasi persekongkolan tender. Baru setelahnya dilihat apakah sesuai dengan spesifikasi pengadaan dan seterusnya. Tapi ya itu memang gue bisa katakan ya ini hanya yang ketahuan, dan ini pun terbatas dengan kewenangan KPPU yang sebenarnya tidak sebesar institusi lain yang bisa memeriksa tender juga. Seperti KPK, Kejaksaan, mereka kan punya perkakas yang lebih banyak untuk memeriksa tender. Tapi menurut pendapat lo pribadi, KPPU perlu dipersenjatai dengan itu juga nggak sih? Kalau kita berkaca dengan rezim persaingan usaha di negara lain, melakukan penyadapan, melakukan upaya paksa dan lain sebagainya, kayak misalnya kalau KPPU kan prinsipnya adalah mereka bisa meminta dokumen, mereka untuk memeriksa dokumen mereka harus minta ke pelaku usaha. Kalau pelaku usaha nggak memberikan dokumennya, baru bisa minta tolong pihak yang berwajib, misalnya kepolisian. Tapi kalau di negara lain, penyidik KPPU itu bisa langsung masuk, menggeledah dan lain sebagainya. Harusnya kalau berkaca di rezim negara lain, harusnya bisa. Apalagi dalam konteks tender. Kenapa gue bilang gini? Karena gue bilang tadi, tender kan ada juga yang namanya tender vertikal. Ya kan, antara biasanya kan yang mengadakan tender ini adalah pejabat publik. Nah, kalau KPK kan enak masuknya untuk membuktikan itu karena mereka bisa melakukan penyadapan, upaya paksa dan seterusnya. Tapi kan KPPU sulit. Padahal dua-duanya ini sama-sama bicara soal potensi kerugian negara loh misalnya. Tapi kenapa misalnya KPK punya kapasitas yang besar, KPPU tidak itu. Tapi ya kalau gua pendapat pribadi gua, ya harusnya iya. Apalagi untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau persekongkolan tender kan erat juga kaitannya dengan misal korupsi atau gratifikasi. Tapi kalau korupsi gratifikasi ditangani KPK. Nah, persekongkolan tender ditangani KPPU. Kenapa nggak dijadiin satu aja, Pak? Iya, karena rezim hukumnya berbeda ya. Istilahnya kalau di dalam hukum itu kompetensi absolutnya memang udah berbeda ya Mas ya. Jadi
Kalau KPPU kan dia putusannya kan menghasilkan denda administratif. Dia nggak bisa melakukan pemidanaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang patut digarisbawahi adalah ketika KPPU memeriksa dalam konteks pemeriksaan oleh majelis komisinya, di sisi yang lain ya KPK pun silakan aja mau jalan, nggak masalah. Tapi yang diperiksa misalnya karena ada pelanggaran di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya, soal ada kerugian negara dan lain sebagainya. Ada pelanggaran misalnya di pasal tentang suapnya, gratifikasinya dan lain sebagainya. Tapi ya kalau secara kompetensi absolut ya memang sudah berbeda, Mas. Jadi memang harus berjalan dan di sering jalur yang masing-masing ya. Beberapa kasus gue lihat gitu, KPK-nya jalan, KPPU-nya jalan. Gitu. Beriringan. Siap. Nah, kalau ngelihat kecenderungan ini, tender sebenarnya regulasi pengadaan gimana kurang lengkap ya gitu ya kan. Platform udah dibangun oleh LKPP supaya berharap tender kita bisa kompetitif. Tapi masih aja terjadi gitu kan. Iya. Menurut lo apa yang salah nih, Pak? Yang salah. Susah ya, karena kalau kita misalnya ngomongin korupsi aja, korupsi di pasal 2 itu hukuman maksimalnya di Undang-Undang Korupsi itu hukuman mati loh sebenarnya kan. Kalau misalnya korupsi dalam keadaan tertentu, kalau misalnya ada korupsi yang dikorupsi misalnya dana bencana, hal-hal kayak gitu tuh kan ada dalam keadaan gitu bisa, tapi kan korupsinya banyak-banyak juga gitu kan, Mas. Nah kalau gue ngeliat juga gini, makanya ada beberapa putusan KPPU kecenderungannya itu tendernya sudah tender misalnya elektronik ya, dibuka sayembaranya secara elektronik, tapi ya tetap aja pasti ada celah untuk melakukan tender. Gitu misalnya, ya kadang-kadang kan sistem nggak bisa membaca, 2 orang memasukkan dokumen tender, tapi sebenarnya yang mengerjakan dokumen tendernya ini orang yang sama, 1 orang, atau sebenarnya 2 orang ini punya hubungan kekerabatan, kan ada keterbatasan, ya artificial intelligence nggak bisa masuk ke situ kan, ya memang begitu jadinya. Jadi mungkin ya secara singkat nih, iya. Secara gampangnya kita bisa simpulkan, meskipun kita berusaha untuk membuat platform yang sedemikian rupa supaya proses pengadaan bisa transparan, tapi tidak serta-merta berpengaruh positif atau signifikan terhadap tingkat kompetisi. Setuju nggak lo? Kalau jadi gini, kalau kita dari sisi persaingan usaha, tujuan utama persaingan usaha 2 kan. Yang pertama adalah untuk efisiensi seperti yang tadi sempat disinggung. Yang kedua adalah soal equal level of playing field, akses terhadap pasar yang sama. Jadi kemudahan akses. Ya, kemudahan untuk masuk. Dan kalau kita melakukan ketika tender dilakukan dan itu dibuka seterbuka mungkin, bisa diakses online misalnya gitu ya, dengan tender elektronik dan sebagainya, kan sebenarnya tujuan soal akses orang-orang untuk ikut itu kan makin besar. Makin misalnya yang dulu diumumkan misalnya di koran dan semua orang misalnya nggak beli koran, itu sekarang kan elektronik dan itu bisa diakses di semua Indonesia, misalnya semua bisa ikut gitu. Dari sisi situ sebenarnya udah bagus sebenarnya, Mas. Dalam konteks tujuan persaingan usaha untuk membuka akses buat semua orang gitu kan. Tapi ketika sudah akses dibuka, lagi-lagi yang gue bilang, ketika mereka sudah di dalam kan kadang-kadang sistem pun tidak bisa membaca. Misalnya ada 2 pelaku usaha masukin dokumen tender, sebenarnya yang nyiapin dokumen tendernya itu 1 orang doang. Gitu kan sistem hanya ya menerima, tapi kan nggak bisa keluar dari hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi sistem elektronik menurut hemat gue tadi udah mereduce satu nih hambatannya, barrier to entry. Betul. Barrier to entry-nya udah beres, selesai. Cuman ternyata sudah masuk semua pun kita belum bisa deteksi. Belum bisa, iya. Pasti ada cara, celah. Baik. Selanjutnya maraknya persoalan tender hanya muncul dalam PBJ yang ditenderkan karena tender dianggap satu-satunya cara untuk berkompetisi. Menurut lo apa benar, Bro? Jadi prinsipnya gini ya, kalau kita lihat di pasal 22 sebenarnya gue bisa bilang gini. Ya, kalau kita bilang tender apakah satu-satunya cara untuk memperoleh barang dan jasa yang paling efisien, mungkin kalau kita benar-benar murni pakai filosofis Undang-Undang 599, iya. Jadi semua itu sebenarnya harus ditenderkan. Tapi kan bentuk tendernya seperti apa? Rezim peraturan perundang-undangan kan memberikan kemudahan-kemudahan, pengecualian-pengecualian. Misalnya ada
pelaksanaan tender dalam keadaan tertentu, misalnya bisa melakukan penunjukan langsung, atau misalnya dalam konteks pandemi COVID seperti sekarang kan, kalau pengadaan yang berkaitan dengan penanganan pandemi bisa langsung. Nah, walaupun Undang-Undang 599 pada prinsipnya semua itu harus dikompetisikan, nggak hanya tender, bisnis pun apapun sebenarnya yang paling baik adalah kompetisi. Undang-undang ini pun sebenarnya memberikan pengecualian ketika ada peraturan perundang-undangan yang mengecualikannya. Misalnya ada peraturan perundang-undangan yang mengecualikan untuk sektor ini bisa dilakukan penunjukan langsung. Ya nggak bisa KPPU masuk. Itu sudah diakomodir misalnya di slide ini juga ada di pasal 50 huruf A. Di pasal 50 huruf A Undang-Undang 5 tahun 99 ada pengecualian di pasal 50 huruf A Undang-Undang nomor 599. Misalnya dia bilang yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau misalnya peraturannya bilang boleh penunjukan langsung tidak lewat tender, orang melakukan itu, dia nggak bisa dihukum, dia nggak bisa diperkarakan oleh KPPU. Nah, artinya apa? Artinya KPPU pun bilang ada kemungkinan-kemungkinan yang harus bersaing ini dikecualikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan memang yang paling pas adalah dengan mengecualikannya dengan menegaskannya dalam peraturan perundang-undangan. Jadi monopoli by regulation gitu ya? Iya, nggak masalah. Iya. Nah, salah satunya di pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP itu ngeluarin Perlem 12 tahun 2018 untuk pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Salah satunya mungkin untuk barang jasa yang karakteristiknya monopoli secara alamiah atau monopoli secara regulasi tadi. Contoh misalkan kebutuhan listrik. Kita nggak mungkin cari PLN lain kan, nggak ada kan. Ya artinya kita bekerja berkontrak dengan PLN. Tapi ada juga barang jasa lain selain yang tadi di luar itu yang dianggap sudah mapan, Pak. Bahasanya LKPP dia sudah mapan di pasarnya gitu. Jadi sudah berkompetisi sendiri di pasarnya, gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen dapat gambaran, Bro. Ini kalau sebenarnya kalau di kita waktu ini, Bro, waktu semester 1 nih, ngomongin masalah makroekonomi. Bagaimana pasar ini bisa berkompetisi dengan sendirinya sehingga nggak perlu lagi di tender. Bagaimana pasar bisa berkompetisi? Jadi para pelaku usaha sebenarnya udah bersaing nih sebenarnya. Iya. Jadi prinsipnya gini ya, gue lihat ya. Kalau gue balik ke ini aja, Mas. Kapan sih tender ini harus tender atau enggak? Kalau kita baca keseluruhan Undang-Undang 599. Pertama-tama mutlak ketika peraturan perundang-undangan mewajibkan satu pengadaan barang atau jasa tender, misalnya lewat ada perpresnya gitu kan, maka mutlak dia harus dilakukan tender. Kalau dia tidak melakukan ini padahal mutlak dilakukan tender, maka pelanggaran pasal 22. Kan prinsipnya kayak gitu kan. Nah, yang kedua, Undang-Undang 599 ini semangatnya adalah ya sebenarnya kalau kita lihat dan asas dan tujuan undang-undang ini, tujuan paling akhirnya tuh bukan apa istilahnya murni persaingan itu sendiri. Asas dan tujuan Undang-Undang 599 ini kalau kita baca demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini kan kalau dari sisi pelaku usaha akses yang sama untuk berkompetisi di dalam industri tertentu atau dalam konteks yang lebih spesifik di dalam tender, dan bagi secara makro bagi masyarakat ya mendapatkan kesejahteraan yang sama gitu kan. Dan karena tujuannya itu yang lebih makro bukan untuk persaingan sendiri, ya gue berpikir intinya dan 50 huruf A juga memungkinkan sebenarnya nggak harus semuanya ada persaingan kayak gitu kan. Ada tender gitu kan. Dan yang tadi pertanyaannya kenapa sih harus tender? Ya itu tadi kita balik aja, selama peraturan perundang-undangan mewajibkan tender, ya kita tender ikutin. Lah. Iya. Kalau nggak melanggar pasal 22. Tapi kalaupun kita mau melakukan pengecualian, silahkan dibuka kesempatan di pasal 50 huruf A Undang-Undang nomor 5 tahun 99. Artinya kita juga harus tahu nih paket regulasi lainnya. Jangan cuman Perpres 16 saja tentang pengadaan. Kita harus tahu kalau bidang pengadaan ini apa nih regulasi yang mengaturnya. Nah, gue kasih gambaran juga, Bro. Contoh ini paket full board meeting kita nih. Kita sewa hotel. Ini nggak dikompetisikan. Meskipun bisa nilainya di atas 200 juta ya. Untuk barang jasa lain di atas 200 juta harus kompetisikan, harus tender. Tapi kalau untuk
akomodasi hotel kita nggak kompetisikan. Iya. Karena asumsinya para pelaku usaha perhotelan ini udah saling berkompetisi. Betul. Kalau dia naikin harga, Betul. dia nggak akan dilihat sama yang lain. Betul. Dia nggak akan didatangin, nggak akan diinepin di kamarnya gitu. Betul. Nah, itulah yang sebenarnya yang harus dipahami juga oleh para pelaku pengadaan kita. Iya. Bahwa tidak semua pelaku usaha di pasar itu belum mapan berkompetisi. Iya. Oke. Salah satunya itu akomodasi perhotelan. Salah duanya yang sering Bapak Ibu nih praktekin, beli tiket pesawat. Itu pengadaan bukan? Pengadaan ya. Selama ini pesen tiketnya gimana? Masing-masing ya. Harusnya kalau pengadaan yang mesen tiket siapa? Pejabat pengadaan dong. Ini kalau hotel aja yang mesen pejabat pengadaan, ya, yang tanda tangan CL PPK. Tapi tiket yang mesen perorangan ya. Kita nggak akan masalahin masalah itunya. Kita akan fokus ke balik lagi kita di kompetisinya. Jadi maskapai penerbangan itu udah mapan berkompetisi. Dia saling ya. Gue pernah diskusi soal full susat juga sama lu kan. Iya. Jadi maskapai penerbangan itu nggak perlu ditender karena masing-masing sudah saling berkompetisi. Kalau dia naikin harga satu aja udah kabur orang ke maskapai yang lain. Iya. Ini gambaran karakteristik barang jasa yang sudah mapan berkompetisi di pasar. Jadi tidak semua barang jasa harus ditenderkan. Iya. Ya. Dan itu yang diakomodir sama LKPP di Perlem 12 tahun 2018. Nah, ini gue ada satu pengadaan Pak, menarik. Ini kalau di kalangan pelaku pengadaan masih anget-anget nih, karena Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang pengadaan konstruksi. Ini baru diterbitkan karena 2020. Jadi di Permen PU 14 ini salah satu bidang pekerjaannya yaitu bidang jasa konsultan, itu standar remunerasinya, standar remunerasi tenaga ahli konstruksi sudah diatur Pak. Jadi tidak ada persaingan harga di bidang konstruksi. Yes. Lo mau nawarin siapapun harganya harus segitu. Gitu. Pelaku usaha mau nawarin tenaga ahli apapun gitu, harganya harus ngikutin standar remunerasi. Iya. Nah, ini yang terjadi di pengadaan jasa konstruksi yang gua alamin ya selama ini. Jadi kayaknya ada kompetisi semu Pak. Menurut gue. Ya karena ngapain lo harga udah dikompetisikan. Terus kompetensi sebenarnya kalau menurut hemat gue LPJK nih, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi juga sudah membuat standarisasi kompetensi sendiri. Nah menurut lo nih, menurut pendapat pribadi lo Pak, kalau kasusnya kayak gini, ya di regulasi diwajibkan tender, diwajibkan seleksi. Tapi sebenarnya barang jasa ini karakteristiknya sudah terstandarisasi, sudah saling bersaing, by regulasi ataupun by dirinya sendiri, tenaganya sendiri. Masih perlu nggak sih di tender? Jadi prinsipnya gini bro, jadi kalau kita lihat ini kan peraturan menteri ya dia diaturnya ya. Tapi kita nggak bisa lari dari kenyataan. Untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah misalnya, kan ada perpresnya. Perpres kan di atas permen sebenarnya kan. Dua-duanya nggak masalah, tetap berlaku. Tapi kalau gue dari sisi konteks KPPU-nya, gue akan mikir ya tetap aja perpresnya tetap berlaku karena misalnya tetap mewajibkan tender walaupun ujung-ujungnya semuanya sudah ada standarisasinya gitu kan. Tapi untuk supaya nggak ada indikasi KPPU masuk untuk tidak ada indikasi pelanggaran persaingan usaha, mau nggak mau selama perpresnya belum dicabut dan mengharuskan tender, lakukanlah tender itu. Walaupun semu tadi katanya ya. Iya. Karena gue pribadi nih, pengalaman pribadi gue sebagai Pokja konstruksi, panitia tender konstruksi. Ini apalagi sebenarnya mau dikompetisiin ya. Kompetensi semua asumsinya sama. Misalkan kita minta tenaga ahli konstruksi arsitek madya pengalaman 10 tahun. Si PTA nawarin si A, PTB nawarin si B. Kalau dia sama-sama punya sertifikat kompetensi arsitek madya misalkan, berarti kompetensinya sebenarnya sama. Terus harga udah diatur. Terus ngapain gue ngapain capek-capek seleksi, makan waktu 2 bulan gitu kan. Asumsi gue gitu. Karena gue mikir kalau pengennya gampang gitu Pak, cepat aja. Udah sih tunjuk aja gitu kan. Nanti masalah
akuntabilitas, masalah harga, ya nanti belakangan Iya, dong kalau iya, ada iya. indikasi kerugian negara baru Iya, kita tindak gitu kan. Iya. Tapi kan dari sisi proses seharusnya kita udah mulai bisa menyederhanakan gitu menurut lo. Setuju nggak Pak? Setuju. Nah, Setuju. mungkin memang kalau di pengalaman gue di konstruksi, setiap paket konstruksi beda-beda. Iya, Ya kan karakternya. Lu mau bangun gedung A sama gedung B, gedung A misalnya gedung kampus, gedung kampus Politeknik Imigrasi, Iya. yang lu nggak jadi masuk gitu. Ya. Terus gedung B, gedung lapas kan beda. Nah, menurut gua disinilah ruang kompetisinya. Iya. Ruang tenaga ahli ini untuk beradu gagasan, beradu ide. Tapi menurut gue nggak harus dengan pola tender yang diatur oleh sekarang, yang harus runut gitu. Iya. Lebih kayak beauty contest Pak. Setuju nggak lo? Setuju. Jadi, nih dengan lahan sekian, si tenaga ahli A menawarkan desain seperti ini, bla 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 bla. Tenaga ahli B nawarin ini. Menurut gua lebih cocok kayak gitu. Nah, menurut pengamatan lo di selama ini mungkin di negara lain, kalau beauty contest itu kayak gimana Pak? Iya, persis yang lu bilang tadi, Mas. Dan itu praktek yang umum terjadi. Iya. Di negara lain gitu ya. Di sini pun dalam sektor pertambangan gitu misalnya gitu kan. Ya, biasa melakukan beauty contest biasa juga. Gitu ya. Biasa. Cuma mungkin karena pemerintah kita belum ini. Iya, belum catch up kali ya sama. Jadi dia masih secara rigid mengatur pokoknya harus tender dengan spesifikasi yang seperti ini, sedangkan kebutuhan industri secara lebih spesifik udah berbeda gitu kan. Ya makanya itu. Tapi kalau konteksnya tadi kayak Mas Astio bilang, karena masih ada aturan yang di atas permen ini mau nggak mau. Jadi mau nggak mau ya itu makanya gue bilang tadi KPPU itu sering gampang masuknya ketika tender ini memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tapi tidak dilakukan. Ya itu akan masuk. Memang paling aman adalah walaupun tender ini pada ujung-ujungnya adalah hanya penggugur kewajiban, selama itu diwajibkan mau tidak mau. Dan yang kayak pembicaraan kita di awal tadi banyak sekali yang gue bilang tadi kan, karena di lain sisi juga ada kebebasan berkontrak sebenarnya kan, gue mau berkontrak sama siapa gue percaya ya. Tapi di lain sisi kebebasan berkontrak ini dibatasi hukum publik yang namanya ya tadi misalnya kewajiban untuk melakukan tender. Dan kalau itu yang terjadi ya balik, salah satu syarat kontrak adalah nggak boleh melawan hukum kan. Iya. Ini aja kita ikutin aturan aja mau asas-asas berkontrak itu ya. Betul. Oke. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, masih ada beberapa pertanyaan dari saya lagi. Saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman. Nah, ini ada satu teman saya, Pak. Ya. S2-nya ngambil ngebahas undang-undang jasa konstruksi. Oke. Udah merasa gak enak gitu. Biasa diomongin ya, Pak. Ya. Mungkin bisa diangkat Pak, tesis itu tentang apa, Pak? Pak Arif. Mic-nya boleh? Tolong. Mic-nya tolong. Ya. Oke. Ini mumpung ada dosen penguji loh sekalian. Enggak, bukan. Oh, bukan. Ya, tadi tesis mengenai perse dan rule of reason dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Anti Monopoli ya kan. Pertanyaan saya cerita dulu tesis tuh, nanya dulu. Cerita dulu tesis itu tentang apa? Iya, tentang perse dan rule of reason dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Anti Monopoli. Iya. Nah, pertanyaan saya, Pak, itu kok Bapak ini kayak mirip kalau dari samping. Iya. Ini saya bantu ya Pak, saya bantu. Yang itu nggak usah dijawab bro. Gampang jawabnya, sama-sama lulusan MPKP. Titik. Ya, jadi Bapak ini Pak Arif namanya. Tadi yang gue cerita bro, dia bikin tesis tentang hubungan antara pengurus dan komisaris, direktur dan hubungan silang ya. Itu dilarang di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi pendekatannya di Undang-Undang Jasa Konstruksi pakai perse ilegal. Tapi sementara di Undang-Undang 599 Rule of Reason. Menurut pandangan lo tuh gimana bro? Pak Arif pasti ngerti ini kan kalau bahas rule of reason sama perse ilegal. Kalau kita baca di konstruksi pasal 22 kan bilangnya gini, pelaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan seterusnya, dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, kalau kita bicara di Undang-Undang 599 kan pasal ini rule of reason kan ya Pak ya. Jadi sebenarnya harus ada dampaknya gitu kan. Tapi ya itu tadi, KPPU ketika dia melihat tender, dia bergerak dari, apalagi yang paling gampang adalah tender-tender yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dia bergeraknya dalam konstruksi kasus yang sering terjadi, indikasi-indikasi yang terjadi, dia bergeraknya dari dia ngelihat aja. Kalau peraturan perundang-undangan mewajibkan itu, bahkan secara per se, kalau per se kan redaksional dapat mengakibatkannya nggak ada lagi. Pokoknya kalau ada persenggokolan pasti terjadi, pasti melanggar kan. Tapi walaupun di undang-undangnya ini rule of reason, KPPU pasti akan bergerak untuk tender-tender yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah atau yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dia akan ngelihat undang-undangnya aja, aturan perundang-undangannya aja. Undang-undangnya mewajibkan apa tapi tidak dipatuhi, ya udah itu indikasi persenggokolan tender pasti. Begitu aja. Walaupun pasal mengenai bid rigging itu istilah tender di rezim hukum lain gitu ya, persenggokolan tender pasti rule of reason. Nggak mungkin per se ilegal. Per se ilegal itu di Undang-Undang Persaingan Usaha kan cuman penetapan harga tuh. Penetapan harga salah satu contohnya, kita menetapkan harga nih, mau kita netepin harganya itu jadi turun bareng, nggak peduli Undang-Undang Persaingan Usaha. Ada penetapan harga pokoknya kena melanggar. Walaupun sebenarnya nurunin harga ya, sama-sama bikin murah, tapi bisa kena per se ilegal. Karena intinya dia mau mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau enggak masalah. Makanya di Perkom KPPU sendiri dia mengatur mengenai dampak persenggokolan itu sebenarnya. Sebenarnya KPPU itu idealnya dia akan melihat ini. Ada nggak sih dampak-dampak yang dimaksud seperti ini nantinya? Nah, ini di Perkomnya saya ambil. Misalnya nanti di ujung ada potensi konsumen atau pemberi kerja harus membayar lebih mahal, mutunya tidak sesuai. Kalau misalnya relatif lebih rendah daripada ketika tender dilakukan secara jujur, adanya hambatan atau barrier entry tadi bagi peserta potensial karena misalnya kurang apa istilahnya transparan dan seterusnya. Nilai proyek yang lebih tinggi karena adanya markup oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Nah ini dicantumkan dalam Perkom KPPU. Jadi prinsipnya iya, kalau dalam konteks Undang-Undang 599 dia rule of reason. Tapi di luar itu KPPU akan lihat terlepas dari dampaknya apa. Kalau dia sudah dalam praktiknya dia sudah keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebuah jenis tender tertentu, ya udah ada indikasi pelanggaran, gampangnya seperti itu. Oke. Ini buat yang masih roaming, rule of reason apa gitu kan, per se ilegal apa. Oh, Pak Arif silakan. Udah ngangkat tangan. Lu bukan mau minta SPPD kan ngangkat tangan. Apa? Silakan Pak. Terkait dari persekongkolan kan terkait juga tadi hubungan istimewa ya. Iya. Tapi juga terkait juga sebenarnya dampaknya. Iya. Yang tadi Bapak bilang dampaknya itu kan seberapa jauhnya, seberapa besarnya gitu kan. Dia dikatakan sebagai perse dan dikatakan sebagai rule of reason. Itu yang masih debatable sih sebenarnya menurut saya. Memang. Karena kalau misalnya di daerah Serpong aja misalnya dia dikatakan adanya hubungan istimewa terus akhirnya dibatalkan. Itu bukan monopoli menurut saya. Kalau di monopoli itu kan daerahnya berdampak besar ya kan? Iya. Ya itu gimana pendapat Bapak menurut? Bahkan gini Pak, menurut saya kadang di beberapa rezim persaingan usaha lain bahkan perdebatannya bukan lagi rule of reason per se ilegal, tapi apakah persenggokolan tender itu masih layak diatur di Undang-Undang Persaingan Usaha. Kenapa? Kalau kita bicara kartel, kita bicara penetapan harga, dampaknya kan bisa sangat luas. Dampaknya bisa ke konsumen, kesejahteraan umum gitu kan, makro. Tapi kalau kita persenggokolan tender, jangan-jangan yang dirugikin ya pihak-pihak itu aja. Kenapa nggak gugat secara keperdataan aja? Kenapa nggak misalnya lapor misalnya ini tender pemerintah ya udah pidana di KPK aja gitu kan. Tapi kan kalau persaingan usaha sebenarnya kita bicara harganya nanti gimana di pasar bersangkutannya terdampak ya relevan marketnya terdampak nggak? Karena persenggokolan tender itu kadang-kala dia diatur padahal skup orang-orang yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat itu kan kecil sebenarnya yang di tender saja. Beda kalau kita bicara penetapan harga, kartel,
penimbunan kan misalnya kartel kan yang dampaknya kemana-mana. Tapi ada juga ya pengadaan barang jasa yang memang nilainya sangat besar, berdampak pasti. nasional. Justru itu makanya makanya IKTP makanya masuk KPK juga misalnya gitu kan. Dan dalam kasus-kasus tender yang seperti yang besar-besar seperti tadi yang dampaknya kemana-mana tadi, KPPU berdasarkan pasal 35-nya kan mereka boleh memberikan masukan kepada pemerintah kan. Kayak misalnya tender, saya kurang ingat tuh ada tender di awal-awal pembentukan KPPU, dia bahkan bilang untuk pelaku usaha ini dimasukkan ke dalam daftar hitam tender. Kedepannya nggak boleh lagi ikut tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah itu pernah KPPU melakukan hal tersebut karena dampaknya sangat besar. Gitu. Nah kalau soal rule of reason per se memang jangankan itu, perdebatannya bukan rule of reason atau per se lagi kalau soal persekongkolan. Ada yang mendebat ini masih pas nggak sih diatur di Undang-Undang Persaingan Usaha. Kalau misalnya kita merasa dicurangin, ya kita gugat aja misalnya perdata, gugat kerugian material dan imaterial kita. Sedangkan ini kan kita bicara hukum publik. Mungkin ya makanya yang paling sering dari 67% kasus KPPU soal tender tadi, tender yang paling sering adalah pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Karena dianggap potensi dampaknya terhadap masyarakat luas. Layaknya kasus-kasus monopoli, penguasaan pasar, posisi dominan, penetapan harga, kartel dan seterusnya. Ya karena yang digunakan dananya juga bersumber dari rakyat. Betul. Nah dananya juga benar dari APBN, dari masyarakat. Oke. Kalau misalnya gini bro, gue ini jujur aja nih, gue Pokja dan gue tahu dari tahun 2011 ya Ji. Saya pernah nih satu Pokja sama Pak Arif. Waktu itu Pokja Konstruksi, ingat ya. Saya nggak sebut nama tendernya dan tahunnya. Tapi kita pernah ditawarin ya Ji. Pernah ditawarin. Ditawarin apa? Ditawarin sama salah satu pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan. Iyalah. Cuman alhamdulillah karena saya imannya kuat. Bukan, karena nggak enak aja sama Haji Arif gitu. Jangan Pak gitu. Jangan Pak. Dan kebetulan emang nilainya agak besar, kita ngeri gitu kan. Iya. Gue masih mau panjang nih dia. Gitu. Nah, cuman tetap saya bantu Pak. Ini jujur aja. Iya. Saya bantuin, artinya dia minta saran, ini speknya kayak gimana? Oke, kita bantu. Ini masuk kategori persekongkolan nggak? Dan pada akhirnya yang bersangkutan nggak menang. Iya. Dan kalaupun dia menang, misalkan dia harga terendah, nggak ada alasan saya untuk tidak memenangkan. Itu masuk persekongkolan nggak Pak? Indikasi persekongkolan ada. Iya. Tapi kalau persekongkolan selama yang dibantu tadi tidak menang, menurut saya enggak. Kalau misalkan dia menang, tapi ternyata tanpa merugikan yang lain. Iya. Misalkan. Terus tanpa ada suap, tanpa ada gratifikasi. Saya nggak ambil itu misalkan. Terus ya tadilah rule of reason-nya terpenuhi itu. Oke. Tidak mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Betul. Masuk persekongkolan nggak? Nah pertanyaan gua berikutnya adalah apakah treatment yang sama diberikan kepada yang lain? Itu berarti ya. Iya. Itu yang harus barrier to entry tadi. Yes. Makanya adanya hambatan bagi peserta potensial kan, dibilang oleh Perkom KPPU. Nah jangan-jangan karena tadi di treatmentnya berbeda, perlakuan khusus. Iya, perlakuan khusus untuk salah satu itu dianggap persekongkolan juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya yang udah berasa deg-degan karena sering bersinggungan dengan hal ini. Ada pertanyaan lagi? Ini kayaknya udah mulai pada sibuk ngisi RUP ya? Aduh. Atau udah mulai sibuk mikirin makan siang? Baik, kalau gitu saya lanjutkan pertanyaan dari saya. Nah, kalau pengalaman gue bro, di PBJ pemerintah saat ini kan terlalu fokus sama bagaimana mengatur tata cara kita tender, tata cara kita lebih ke detail lah, teknis lah. Sebenarnya udah ideal apa belum sih? Lu mungkin bisa juga dapat masukan dari pandangan dari praktek-praktek di luar negeri. Apakah memang regulasi itu sampai sedetil itu atau SOP-nya dibebasin terserah. Tapi yang penting prinsip-prinsipnya dijaga. Menurut lu yang ideal itu sebenarnya gimana? Iya, makanya kalau kita bicara, jadi gini prinsipnya, undang-undang persaingan usaha itu jangan dianggap tujuannya untuk persaingan usaha itu sendiri. Jadi kan ini undang-undang yang mengatur perekonomian, ujung-ujungnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya dia bilang kalau kita lihat undang-undangnya,
tujuannya itu demokrasi ekonomi misalnya, equal level of playing field, akses yang sama terhadap perekonomian. Nah, kalau mengaturnya yang baik secara teknis atau enggak, menurut gua gini aja prinsipnya, Mas. Selama prinsip-prinsipnya ini mengedepankan akses yang sama bagi siapapun untuk misalnya kalau dalam konteks tender untuk ikut tender, kalau misalnya dalam konteks tender ini ya berarti ada sebuah tender, apalagi itu menyangkut pemerintah, ya ini dibuka. Sayembaranya dibuka. Nanti misalnya ada teknis yang mengatur standarisasinya diperketat dan lain sebagainya, ya silakan, nggak masalah. Tapi prinsipnya itu tadi, aksesibilitasnya dibuka seluas mungkin, diumumkan gitu, jangan diam-diam. Itu aja. Itu menurut gua sih udah sangat bagus ya ininya ya. Nanti terlepas misalnya ada perkembangan pengaturan, misalnya nilai tertentu harus ditenderkan, kan dinamis, Mas. Bisa aja nanti ada perpres baru yang berubah, ya silakan aja. Tapi yang nggak bisa diganggu gugat menurut gua adalah akses bagi semua orang untuk tahu kalau di sini ada potensi untuk melakukan kegiatan bisnis loh. Itu yang menurut gua harus dijaga. Kuncinya itu ya. Iya. Kemudahan berusaha. Iya. Nah, ini AHU ini juga salah satu dari pelaku EODB, Easy of Doing Business. Ya, tapi mungkin bukan dalam sisi tender ya. Tender itu ranahnya LKPP. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi pelaku sejarah, Bro. Amin. Di Gen AHU ini bisa jadi suksesor ya untuk EODB dan pelaku pengadaannya juga bisa menerapkan tadi apa yang lu bilang, memberikan akses yang sama ke semua pelaku usaha, mengedukasi pelaku usaha. Sorry, kita nggak bisa terhindar nih dari apa yang kita tadi obrolan pagi, udah sistemik nih. Yang apa perilaku yang ya lu tahu lah ya kan. Cuman kita juga jangan kehilangan harapan gitu nggak untuk bagaimana memperbaiki, menyempurnakan ini. Oke, Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak narasumber kita? Mungkin ini terlalu teknis soal kompetisi ya. Lu mau nanya apa aja bebas. Yang penting soal persaingan usaha ya, Pak. Ya, karena emang dia ranahnya persaingan usaha. Pak Arif mungkin. Mas Fasih. Silakan Mas Fasih. Baik, nama saya Fasih Pambuti. Tadi Mas Tio, saya baru berani bertanya karena Mas Tio sudah membuka sesi untuk semua jenis pengadaan. Jadi saya berani bertanya. Karena memang tidak, tadi sih mau tanya ini, tapi saya pikir nggak ada sangkut pautnya. Ini Pak, tentang UMKM. Oke. UMKM itu kan seperti fundamental dari bangsa kita Pak. Ya. Eksportir dari Cina, importir dia bisa harga 300-400. Pengadaan tender otomatis kalah Pak. Iya. Nah, terkait ini bagaimana proteksi pengadaan UMKM di tengah kompetisi ini Pak? Karena kalau kita bicara tender ya Pak ya, itu kita cari harga paling murah, semurah-murahnya kalau bisa. UMKM jelas keok di sini Pak. Iya. Yang paling memungkinkan UMKM adalah untuk dibela pengadaan di bawah 50 sama e-katalog. Iya. Itu yang memungkinkan. Di tender ini UMKM nggak ada proteksi sama sekali Pak. Iya. Nah, mohon pendapat Pak terkait proteksi dari UMKM ini Pak, produksi UMKM. Karena tanpa UMKM ini sama petani UMKM ini Indonesia ya bisa resesi lebih lanjut Pak, seperti itu. Ya. Demikian, mohon pencerahannya Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya agak ini ya keluar sebenarnya dari konteks ini, tapi ya pertanyaannya menarik. Saya selalu bilang gini, kalau misalnya gimana kita saya contoh ya, seperti tadi contoh Bapak soal gimana ketika masuk barang-barang dari luar negeri, misalnya dari Cina, yang juga mereka untuk barang-barang konsumennya itu sangat murah gitu Pak ya. Ketika di Indonesia gimana kita bisa bersaing? Tapi saya ambil contoh sepengetahuan saya, memang ketika kita udah bicara hubungan
perdagangan luar negeri gitu. Indonesia ini kan mau nggak mau sudah banyak ikut free trade agreement FTA seperti itu kan dengan banyak negara lain, salah satunya yang baru-baru ini ya ASEAN China Free Trade Agreement. Itu kan memang sudah dibuka keran untuk impor dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya mau ambil contoh dalam konteks ini di mainan Cina itu kan sangat membanjir kan di Indonesia kan. Bahkan di pasar-pasar gembrong gitu-gitu kan itu mainannya juga made in China. Bahkan nggak cuma di Indonesia Pak, di Amerika Serikat pun kalau tahu ada perusahaan namanya Toys R Us itu tutup karena kalah sama perusahaan Cina. Nah untuk meminimalisir dampak tersebut misalnya kita bisa melakukan Indonesia proteksinya menurut saya adalah standarisasi. Kita misal melakukan standarisasi. Ya misalnya kan kita punya BSN kan, Badan Standarisasi Nasional gitu kan. Ya buatlah standarisasi dan itu tidak menyalahi menurut saya. Tidak menyalahi baik itu Undang-Undang 599 mungkin kemungkinannya adalah kita diperkarakan di arbitrase internasional. Karena misalnya dianggap terlalu memproteksi produsen lokal. Tapi di mainan anak-anak itu bisa di Google itu standarisasi yang dilakukan, kebijakan standarisasi yang dilakukan itu bisa sedikit mengerem untuk barang-barang dari Cina misalnya membanjir di tanah air. Nah memang kalau ini konteksnya bukan penegakan hukum persaingan usaha, tapi kebijakan persaingan usaha pun nggak masalah gitu kan. Misalnya untuk menolak dampak terhadap atau menolak politik dumping gitu misalnya kan Cina paling jago itu kan misalnya dia jual di bawah harga pasar lalu leading sektornya dan korbannya nggak cuma Indonesia di seluruh dunia. Dan untuk dalam konteks tender ya misalnya kita bikin standarisasi untuk misalnya TKDN ya kalau nggak salah ya TKDN dan lain sebagainya. Nah itu bagus dan nggak masalah berdasarkan undang-undang persaingan usaha. Jadi mengakalinya itu tadi Pak menurut saya standarisasinya aja. Yeah. Jadi di tendernya kalau memang makanya politik kebijakannya untuk melindungi produsen lokal atau murni untuk efisiensi. Kalau efisiensi nyari yang penting murah aja oke, gitu kan. Tapi kan pemerintah pusat juga boleh-boleh aja dong memiliki kebijakan untuk melindungi produsen lokal. Dan itu misalnya di mainan anak-anak dengan adanya standarisasi BSN industri mainan kita yang sempat lesu itu mulai naik lagi karena standarisasinya mereka bisa catch up gitu kan. Nah, gitu Pak menurut saya. Sorry, gua agak miss sedikit, ada puzzle yang terkait tadi standarisasi dan bagaimana menghidupkan perekonomian lokal gitu. Iya. Ini agak keluar lagi nih. Kaitannya gimana Bro? Apakah memang jadi kalau kita standarisasi si barang Cina ini memang udah pasti nggak bisa ikut standar kita? Sehingga yang bisa ngikutin standar kita ya produk dalam negeri gitu. Iya itu bisa diatur tentu saja kan. Kita bisa ngatur itu supaya ya kita survei produk dalam negeri ini gimana misalnya tingkat keselamatannya dan lain sebagainya. Itu jadi politik hukum terhadap kebijakan perdagangan kita. Ya silakan lakukan aja. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan itu. Dan itu menurut gua relatif lebih baik ketimbang proteksi-proteksi lain yang memang dilarang oleh WTO ya misalnya ya. Misalnya subsidi langsung atau misalnya pengenaan tarif. Nah itu kan memang karena ada free trade agreement ini kita susah kan mau mengenakan tarif, mau melakukan subsidi langsung, biasanya langsung digugat kita pasti kalah tuh, disuruh lepas. Tapi kalau standarisasi kita bisa dari sisi kesehatan, dari sisi zat-zat yang terkandung di dalamnya, materialnya, dan itu menurut gua untuk sebuah kebijakan persaingan, kebijakan anti dumping mungkin ya. Itu berhasil, ada cerita suksesnya yang dilakukan oleh pemerintah lewat standarisasi di BSN. Oke. Gitu. Ngomongin soal Cina ini agak ngobrol-ngobrol agak melebar. Iya. Guru gue di pengadaan dari IAPI, dari Ikatan Ahli Pengadaan pernah bilang, emang ya terlepas dari tadi ya politik dumpingnya Cina. Iya. Tapi kita harus akui Cina itu supply chain terbesar di dunia. Memang. Ya. Memang. Dan dia bisa tadi yang kita bahas di awal nih soal efisiensi. Gimana caranya dia bisa memproduksi barang yang sama nih. Di Indonesia produksi juga, di Cina produksi, tapi dia bisa cost-nya bisa lebih rendah, Bro. Iya. Ini kan keren banget. Iya. Kalau kita mau ngadopsi itu, kita harus belajar di Cina, mau nggak mau. Iya. Tapi ketika kita mau belajar ngadopsi, kita udah terlanjur ketergantungan sama Cina.
Nah, menurut lo apa yang bisa bikin Cina bisa jadi sangat efisien kayak gitu bro? Menurut lo? Oke, ini ya sepengetahuan lo aja. Sepengetahuan ya. Sebenarnya nih, gue pernah baca di buku ekonomis belum lama ini, bukan buku, majalah ekonomis 2-3 tahun yang lalu. Kenapa Toys R Us mainan dari Amerika Serikat tuh bisa kalah sama Cina gitu ya? Dia ceritanya gini aja gampangnya. Kalau kita beli mainan, misalnya kita beli mainan boneka gitu yang mahal gitu kan, itu kan bisa diwariskan ke anak cucu kita kadang-kadang kan. Dan itu yang menjadi mindset produsen-produsen Amerika Serikat. Yang dilakukan durability-nya. Durability-nya, bener. Cina nggak kayak gitu. Misalnya nih ada mainan untuk umur 3-5 tahun. Ya udah disusun, dibentuk sedemikian mungkin. Habis anak itu 2 tahun gitu misalnya, mainan itu umurnya 2 tahun, rusak. Masa manfaatnya 2 tahun. Masa manfaatnya diperkecil. Dan kalau begitu mereka bisa tekan harga dong. Dan itulah yang mereka lakukan selama ini. Jadi mereka memang ya makanya kan bukan bicara kualitas gitu kan. Itu satu. Kedua, mereka sangat memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk melakukan persaingan dengan negara lain dari sisi misalnya buruh. Ya kalau buruh murah kan memang mau nggak mau mereka jualan mereka itu kan. Komponen produksi yang mereka bisa tekan sama sekali adalah buruh murah. Bahkan beberapa tahun lalu itu ada berita sebuah produsen telepon seluler dari Cina gitu ya. Mereka membuat pabriknya itu, mereka punya kapal tongkang yang sangat besar, udah dibiarin aja di laut. Jadi kan cost of transportation-nya bisa rendah. Ya tapi bisa nggak kita menafikan unsur kualitas, bahkan juga hak asasi manusia mungkin, tapi untuk menuju itu. Dan Cina sanggup melakukan itu. Tapi ini bro, kalau Indonesia kan demokratis. Iya. Di sana kan sosialis ya. Iya. Pengaruh juga nggak sih dari situ? Ya iya dong, tentu saja. Tentu saja. Ya gampangnya kalau di Cina ada undang-undang kayak misalnya kemarin Cipta Kerja, mungkin nggak akan, belum demonstrasi juga udah suruh diam gitu kan. Mungkin gampangnya gitu. Oke. Kalau dari sisi kekayaan intelektual, ya. Nah itu. Jadi nggak enak gue melebar kemana-mana. Tapi menarik bro. Kekayaan intelektual juga berpengaruh juga. Di sana nggak ada dong pastinya. Iya, relatif rezim kekayaan intelektualnya itu lebih inilah. Ya kita tahu lah, misalnya ada produsen elektronik, telepon seluler dari Cina sangat meniru misalnya produk-produk Apple gitu kan. Ya udah, mereka sih sangat loose soal itu, Mas. Sangat loose. Nah, Indonesia misalnya ikut banyak mekanisme kayak TRIPS untuk kekayaan intelektual. Ya mau nggak mau kita harus berlakukan rezim yang kekayaan intelektual yang ketat. Nah itu memang salah satu, mereka ya cuek aja mereka melakukan itu gitu kan. Oke. Baik, sangat menarik sekali diskusinya bro. Cuman sudah terdengar sayup-sayup azan zuhur. Wah siap. Ini berarti sudah ditegur juga, dipanggil gitu. Dipanggil sama Allah untuk menunaikan kewajiban. Dan begitu juga Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah, aus gue soalnya garis dan minum. Bercanda Mas Eko. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas keistiqomahannya dari pagi sampai siang hari ini. Ini sesi serius yang terakhir. Selanjutnya sesi lebih serius, tapi akan diserahkan ke masing-masing pendamping direktorat dan sekretariat yang nanti Bapak Ibu sekalian dapat menempati ruangan-ruangan yang sudah tersaji sudah disediakan di kanan kiri Bapak Ibu. Untuk sekretariat mungkin saya bantu Bu MC. Sekretariat ada di ujung sana dekat restoran. Sebelah sini ada TI dan OPHI ya. Silakan dibaca di name tag-nya di depan ruangan. Capek juga gue jelasin satu-satu kan. Ya di ujung sana juga ada Direktorat Perdata. Nanti silakan masuk ke ruangan itu masing-masing. Terus tapi jangan berenang ya, karena nggak ada airnya. Itu bukan akuarium juga lagian. Itu ruang rapat. Nanti di sana Bapak Ibu bisa memulai menyusun RUP yang akan dipandu oleh narasumber dari UKPPJ Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak bro. Sama-sama. Atas pencerahannya, atas diskusinya. Barusan gue foto, gue kirim ke grup MPKP. Oh siap. Bang Togar, calon doktor. Amin. Ya setelah ini mungkin Pak Arif akan minta nomornya. Waduh. Nomor lu bro, karena dia mau ini apa? Lu ada koreksi tesis kemarin. Waduh. Ini honestly, gue yang bantuin. Waduh. Jadi wajar ya.
Ini terakhir sebelum gue tutup. Kalau di UI ya, mahasiswa UI itu ada 3 bro. Nah ini golongan yang cerdas Pak. Golongan yang cerdas. Yang dipertahankan oleh universitas, wah ini bagus nih. Mahasiswa teladan. Aduh. Ya. Kalau itu Pak, itu golongan yang agak belet tapi duitnya banyak. Waduh. Jadi dipertahankan. Lebih enak gitu Mas. Iya, jadi pemasukan buat universitas jangan terus ya. Iya. Wah nih biar maksimal dulu. Iya. Nah gue golongan yang terakhir Pak. Apa tuh? Gue agak belet tapi ya nggak punya duit jadi kesian udah deh lulusin aja. Oke, terima kasih banyak bro atas ilmunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat DJ Nahu juga buat Kemenkumham. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas partisipasinya. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya dan selanjutnya acara saya kembalikan ke Ezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.